Jam 9:21 di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025. Kali ini kita akan main game Minecraft lagi bersama Abi. Nama si Kok sudah muncul. Berarti sudah login. Kita tunggu tombol gamesnya muncul baru kita masuk ke wordnya ya guys. As your dokter, kita langsung dokter ya guys. Ketengan kakek. Oke, sudah muncul, kita play. Kita masuk ke wordnya. Sudah muncul wordnya, kita masuk. Semoga cepat prosesnya ya guys. Oke, kita harus download lagi guys. Kita download everything. Semoga bisa. Kalau nggak bisa, kita coba ganti ke download ke Wired. Tapi yang pasti di bagian ini akan saya cut ya guys. Dan saya skip. Oke, ternyata sebentar guys. Tapi tetap aku akan skip biar dia tua menunggu proses downloadnya. Menantinya kemudian. Oke, proses download sudah selesai. Sudah berada di tahap modify token server. Dan tulisan Minecraft sudah berubah menjadi better on Bedrock. Dan tahap lagi kita akan segera masuk wordnya. Semoga bisa ya guys. Jangan error lagi. Loading sukses, loading survive, dan kita sudah masuk wordnya. Tapi sudah malam guys, siang deh kan, udah malam. Siapa yang dirugikan? Paling Kayak game guys, anaknya mau ngapain? Lebih banyak keuntungan untuk Katanya masyarakat pada hilang-hilangan lagi ya, mengeluarkan uang untuk studi tur. Maklum guys, Baik, ini juga pengaruh sinyal. beras Kita apa-apalah daripada guys. bayar studi tur. Oh, pengen cari kayu lagi sih guys, mau lanjutin pembangunan kita. Kang Agus Rahmat, warga Bandung mah sehari-hari wae kita mau crafting dulu guys. Itu harus ada pengetahuan dan simulasi. Tapi can pernah aya simulasi. Belum pernah ada ya simulasi di tempat Anda? Sama saya juga. Kok kita belum pernah simulasi ya di kantor ya? Di studio gitu, di sini kalau ada apa-apa gimana? Ya belum deh. Oke, tadi dua opini dan juga komentar yang pendengar PRFM sampaikan ya. Tadi satu mengenai rencana serikat pekerja yang serikat para pekerja pariwisata Jabar yang akan mengajukan pemakzulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui legislatif atau DPRD Jawa Barat. Usulan itu merupakan bentuk protes dari kebijakan terkait larangan studi tur. Disampaikan untuk Anda di 0818811075, kemudian 4221075. Siangkan kita keluar dua deh. @PRFM News. Sambil kita bergabung kembali untuk berbagi informasi di PRFM ya. Kang Kurniawan, selain edukasi, BPBD harus bikin inovasi atau teknologi apa gitu yang bisa deteksi dini untuk masyarakat. Nah, saya jadi ingat obrolan kita bersama narasumber beberapa waktu lalu. Udah dihancurin guys kos-kosan yang sini. Karena aku nih guys ngancurin ini. Soalnya yang sini dihancurin. Entah mau dibangun apa nih guys di sini kira-kira. Terserah dia lah guys, nanti kita lihat aja. Bisa mendeteksi gempa gitu kan, atau deteksi dini untuk gempa tuh belum ada. Itu masalahnya juga ya. Itu jadi kalau ada deteksi ya di bumi ini belum ada yang bisa mendeteksi gempa gitulah kurang lebih. Nah, ini yang menuntut bahwa salah satu cara atau cara lainnya adalah dengan mitigasi bencana, tanggap bencana, terus kita juga paling tidak sudah teredukasi kalau ada kejadian misalnya gempa harus ngapain gitu ya. Ini kan pengen ekspor lagi ke sebelah sana sih guys. Dilakukan gitu. Karena memang nggak ada yang bisa mendeteksi, itu dia yang jadi persoalan ya. Kang Andre Wirata, Kang, kita semua harus paham bahwa ada potensi bencana alam di wilayah tempat tinggal kita dan bagaimana metode mitigasinya. Negeri kita ini kan rawan bencana alam. Di samping kekayaan alam yang berlimpah, masyarakat Indonesia juga harus dilatih dan siap dalam menghadapi bencana. Betul. Sepakat.
Karena saya rutenya misalnya ke sini dari kantor ke rumah. Paling tidak kalau dua rutinitas itu yang paling sering dilakukan, dua lokasi ini saya tahu bagaimana cara atau bagaimana mitigasi bencana di lokasi saya gitu kan ya. Kalau di rumah berarti nanti titik kumpulnya di sini, kalau di kantor berarti nanti cara evakuasinya begini. Paling tidak tahu itu ya. Jadi kapan Pak FM latihan kok simulasi? Atau di mall gitu misalnya ya. Udah mau malam ya. Dan banyak tempat-tempat lainnya juga yang apa ya, ya pasti butuh pengetahuan kan untuk tanggap terhadap bencana itu. Jadi nggak tahu-tahu kita bisa aja gitu, karena pasti ada caranya, ada jalurnya, ada ya SOP-nya harus gimana gitu. Ini tentu saja dilakukan kalau saya ngobrol-ngobrol gitu ya pendengar PR, untuk meminimalisir adanya korban pasca gempa. Karena kan yang mungkin gempanya tidak langsung membuat korban jiwa gitu, karena hanya bergoyang. Sesuatu gitu tuh ya. guys di situ. Tapi yang menjadi korban jiwa misalnya tertimpa reruntuhan rumah, bangunan gitu ya. Kan rata-rata itu yang akhirnya menyebabkan korban jiwa atau korban lah begitu. Selebihnya ya gempanya sendiri ya bergoyang begitu. Cuma bagaimana caranya meminimalisir korban. Pistol. Kemudian tahu setelah itu harus Gak ada apa, chest apa kemana. guys. Dan pasca gempa kan pasti ada hal yang dilakukan untuk tetap survive kan. Soalan makan, sanitasi, pakaian. Kemudian kalau di rumah kita mungkin barang-barang yang ada di rumah apa saja yang harus disiapkan, diselamatkan. Bagaimana dengan surat-surat berharga misalnya. Yang kayak begitu-gitu memang perlu pengetahuan yang harusnya mungkin sekarang jadi pengetahuan umum ya soal kebencanaan. Karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana gitu. Ya ini sedikit cerita-cerita bagaimana kita menyikapi tentang kita tinggal di daerah yang rawan bencana. Bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk bersiap. Bukan untuk memprediksi bahwa ya sebulan lagi, besok, minggu depan, nggak gitu. Karena memang sama sekali tidak bisa diprediksi, bahkan peringatan dininya nggak ada. Dan nggak bisa dijamin apakah tahun ini, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi gitu. Tapi memang harus bersiap supaya nanti keturunan-keturunan kita juga paham bahwa mereka juga tinggal di daerah yang sama, yaitu daerah yang rawan bencana. Oke. Dari Kang Abdul yang suka ada simulasi cara memadamkan api kebakaran dan jarang simulasi gempa bumi. Gimana istana caranya guys. kalau ada gempa? Dulu waktu Kita di sini di sekolah istana loh. SMP diajarin Kok di menghindar kalau ada gempa pinggir-pinggir kan. laut ya? Kalau sekarang memang yang ini yang saya tahu ya, jadi maaf kalau salah, jadi sepertinya literasi saya juga harus ditambah nih. Ketika ada gempa yang pertama ya nggak boleh panik ya, ikuti jalur evakuasi. Kok di laut ya guys? Kalau sudah cukup besar dan bergoyang, kemudian lihat ada yang berjatuhan dan sebagainya, ya berlindung di bawah meja, di sudut yang kira-kira betonnya kokoh gitu ya. Tapi rata-rata biasanya yang menyebabkan jadi adanya korban atau itu karena panik dan nggak tahu harus ngapain gitu. Benar Kang Abdul? Non Kang Asroh, Kang Toh harus selalu mengingatkan, ingat bangsa kita mah mudah lupa. Masa sih bangsa kita mudah lupa? Lupa ya kalau masih sekian tahun lagi harus dihukum, dapat remisi gitu. Udah, guys. Kok jadi kesana arahnya? Sampai sih.
saya. Udah Oke. cis. Saya ini dulu deh, update info cuaca terlebih dahulu pendengar PR. Nanti baru bacakan interaksi Anda. Menurut Anda nih pendengar PR, kalau kita bicara tentang mitigasi bencana khususnya kota Bandung ya. Tadi kan saya bacakan informasi bahwa ada 6 titik yang bisa menjadi lokasi evakuasi kalau terjadi gempa sesar Lembang di Bandung. Gitu ya, mulai dari GBLA, kemudian juga lapangan olahraga Arca Manik, Sabuga, alun-alun kota Bandung. Telepon kayu bica aja guys, kayak biasa, karena aku lagi butuh guys. Apalagi yang harus kita Di persiapkan. sana banyak banget kayu beach. Wah. Ini nih punten aja sih, saya juga Masih pengen seperti yang tahu kebutuhkan gitu. guys. Kayu Pendengar beach PR banyak FM, banget di sini. Kalau jujur saya nggak sama Wah, sekali, begitu tapi banyak guys kayu beach. sudah lupa dan Apa boleh nih? dibilang kalau ditanya Bikin emang hancur guys. penyiar PR FM memang sudah sangat teredukasi ya tentang ini. Justru karena enggak. Justru karena enggak dan belum teredukasi, jadi saya ingin tahu dan pengen paham juga gitu bagaimana sebetulnya mitigasi bencana kan. Karena rutinitas saya kan kalau di Bandung ini ya Nggak bisa kita hancurin pakai X soalnya. rumah PR FM, kampus. Kalau lagi libur kayak begini ya berarti nggak ke kampus gitu ya. Tapi kalau nanti udah masuk lagi, kampus rumah kantor, kampus rumah kantor kan gitu ya. Mungkin pendengar PR FM juga yang sehari-harinya mungkin ada yang di jalan, Sama sampingnya juga aku lagi yang butuh guys. sehari-harinya di tempat kerjaan gitu. Itu kan butuh pengetahuan juga, kita sama-sama butuh pengetahuan kan. Ada komentar tentang ini mah nggak? Di 0818811075 dan 42211075. Saya update dulu info cuaca PR FM. Info cuaca. Pendengar PR, kita akan bergabung bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung, Ibu Yuni Yulianti. Selamat pagi Bu Yuni. Apakah Bu Yuni bisa mendengar suara saya? Selamat pagi Bu Yuni. Halo Ibu Yuni, selamat pagi. Oh, ganti lainnya. Oke, boleh. Oke, kita coba sapa dulu Prakirawan Cuaca BMKG Bandung, Ibu Yuni Yulianti. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Kang Toto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebaliknya Kang Toto, apa kabar hari ini? Sehat, dingin dan cerah kayaknya langitnya. Seenggaknya pagi ini di jalan masih bisa moyan dikit lah, anget-anget gitu ya. Betul begitu Kang. Oke, apakah akan panas gitu ya hawanya atau bagaimana hari ini wilayah Bandung, Lindung Raya dan sekitarnya? Mangga, boleh disampaikan. Baik, tentuan Kang Toto. Mendengar PLFM dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari BMKG Bandung hendak menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, serta Jawa Barat pada umumnya untuk hari ini, hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025. Betul kata Kang Toto tadi bahwa pagi ini memang cukup dingin, suhu di stasiun Geofisika Bandung tercatat 18 derajat Celcius, juga tidak terpantau adanya tutupan awan konvektif signifikan untuk saat ini di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk perakiraan cuaca wilayah Bandung dan sekitarnya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Hari ini pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, siang, sore, dan malam hari, suhu udara di antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara di antara 50 hingga 90%. Untuk angin di wilayah Bandung pada umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam. Dapat kami sampaikan pula update perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat umumnya hari ini. Untuk pagi hari di antara pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia bagian Barat, pada umumnya cuaca di wilayah Jawa Barat cerah hingga cerah berawan. Untuk siang dan sore hari di antara pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia bagian Barat, pada umumnya cuaca di wilayah Jawa Barat cerah berawan hingga berawan.
kecuali untuk sebagian kecil wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur, ada potensi hujan dalam skala lokal dan durasi singkat. Untuk malam dan dini hari, pada umumnya cuaca di wilayah Jawa Barat hari ini cerah berawan hingga berawan. Suhu udara di antara 19 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara di antara 50 hingga 98%. Untuk angin di wilayah Jawa Barat, umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga maksimum 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini tidak ada cuaca yang cukup signifikan. Selanjutnya untuk informasi maritim dapat kami sampaikan prediksi ketinggian gelombang untuk perairan utara maupun selatan Jawa Barat hari ini. Untuk perairan sebelah utara Jawa Barat, ketinggian gelombang di antara 0,5 hingga 1 meter. Dan di perairan selatan Jawa Barat, ketinggian gelombang di antara 2 hingga 3 meter. Untuk ketinggian gelombang di perairan selatan Jawa Barat cukup tinggi. Bagi masyarakat yang beraktivitas, diimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Badan SAR maupun oleh BPBD setempat. Himbauan secara umum saat ini di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk di wilayah Bandung Raya, masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat sesekali, hingga tetap harus diwaspadai potensi genangan, kemudian potensi banjir maupun potensi angin kencang. Juga kepada masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan terkait dengan cuaca yang demikian dinamis, dari pagi hari yang dingin, siang hari yang panas, dan sore harinya yang masih ada potensi hujan. Jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi cuaca, informasi iklim maupun informasi gempa bumi dari laman resmi BMKG. Demikian disampaikan Kang Toto. Siap, terima kasih informasinya lengkap sekali Bu Yuni. Nanti sore kita update lagi ya. Enggak. Enggak, turun. Selamat bertugas Bu. Selamat bertugas juga Kang Toto dan teman-teman semua. Ya, ini perakiraan cuaca BMKG Bandung Ibu Yuni Yulianti yang baru saja on-air di PRFM. Antisipasi kondisi cuaca yang cepat sekali berubah pendengar PR ya. Anda bisa ikut bergabung di 0818811075 dan @PRFM_News. Bisa kembali untuk berbagi informasi bersama kami. Saya ngobrol lagi dengan Anda. Demikian info cuaca. Tidak bisa diambil, no. Tidak bisa diambil, tidak. Ini tidak bisa diambil, tidak bisa diambil. Tidak bisa diambil, tidak bisa diambil. Bisa deh. Oh bisa kok beach lock mah. Udah kepikiran guys, ternyata bisa guys kalau beach lock mah bisa. Kenapa Dede? Kau kenapa Dede? Si Dede ngomong guys, tadi ya. Oh kenapa Dede? Si Dede lagi ini dulu guys. Dede, kau lagi ngapain Dede? Kang Ahmad Yani Cicadas, cuaca cerah, udaranya hangat. Kalau bisa mending pakai cara ini. Ini ya pendengar PR. Sudah malam guys itu. Ya di 0818811075. Kemudian Kita kembali ke bawah aja lah. 1075 dan @PRFM. Gimana? Nggak nyangka di sini banyak beach lock guys. Kesadaran bencana yang belum ada di masyarakat kita kan. Prinsipnya kumaha kembali guys. Nanti. Atau jangan dulu guys. Serem kalau gini ceritanya. Nice. Aduh, kalau gimana guys istananya ya? Bencana ya kumangkewe lah. Aduh. Saya juga ya salah jalan guys. Kang Ari. Ya salah, bukan ke sini. Semoga Sisar Lembang tetap tenang. Kalaupun bukan ada ke sini kita doakan agar tidak menimbulkan ini kerusakan sebelah sana guys. Amin. Teh Aida, selamat siang Kang. Ikut berkomentar
persiapan menghadapi bencana. Di Jepang selalu latihan dan dilakukan secara rutin. Bahkan Aku benci sampai banget di kalau sudah universitas malam. selalu ada latihan siaga bencana. Kok bicot Dan tetap bisa masyarakat loh guys. juga diajari untuk selalu Pakai menyiapkan AC aja. tas bencana yang setidaknya bisa diraih saat bencana datang. Hal ini penting untuk diterapkan di Maksudku juga udah mau habis kalian kali ya kita bikin ini. Oke. Kita crafting X. Iya ya. Kita Terus di selalu istana 2 aja deh yang deket. kalau kita Terus gua ada ngomongin tempat tidur bencana guys. dan sadar bencana, selalu yang jadi cerita adalah bagaimana Jepang dikenal sebagai daerah atau negara Kan yang tangganya. punya bencana alam tingkat tinggi karena letaknya di cincin api Pasifik itu cincin atau Ring of Fire juga ya. Bahkan itu adalah pertemuan beberapa lempeng tektonik yang aktif. Jadi kayaknya mungkin pergerakan lempeng di sana, letusan gunung berapinya ya, topografi dan iklimnya juga kan apa yang sini gua ya, tangga rentan terhadap gempa, tsunami, angin puting beliung. Sama aja nggak ada kasur. Jadi, Aduh, bukan yang ini. ada palung juga ya. Jadi memang Jepang salah guys, dikenal bukan yang sebagai ini. negara yang Jauh guys. sering mengalami bencana alam, tapi juga Jepang dikenal sebagai bukan rumah yang ini guys, yang ada tukang kasurnya. Aku baru ingat. Jauh guys dari sini. Baru kita bisa tidur. Sleeping Dragon. Ada crafting table juga tadi tuh. Nah yang ini rumah yang tahu sini. harus gimana gitu. Nggak jauh. Yang sistem kebencanaannya sepertinya sangat patut dicontoh gitu ya. Iya, lu ada ini deh. Halo Dede. Lu ada siapa tuh Dede? Ya? Itu apa itu Mitigasinya dan segalanya gitu ya. Omnya Dede ya? Gimana Jepang menanggulangi omnya Dede. Oh. Sini coba ngomong. Salam kenal ya Bang. Misalnya kalau tsunami ada peringatan dininya pasti gitu ya. Terus infrastrukturnya Tadi di atas seperti itu. gempa, ada pelatihan. Ada masuk. Bukan yang merah. Jadi aku nemu yang coklat yang tangga yang sebelah sana. Bagaimana Yang coklat aja ya. sikap kalau terjadi Soalnya mau mantu Bang Ando. Lah kok bisa? kumpulnya di mana? Bukan yang. Tas yang harus selalu dibawa apa gitu ya. Bagaimana Bukan. Yang mana? Soalnya mau mantu Bang Ando. Jadi mau pakai 2 akun. Enggak, aku nggak pakai 2 akun. Aku nggak pakai 2 akun nih. Ada suara nggak cek? Ada. Ada Bang. Bang Ando matikan dulu mic-nya. Bang Ando matikan dulu mic-nya. Kenapa Dede udah biarin? Suaranya mantul. Kirain Dede di rumah siapa? Kenapa ini Makanya nggak mau aku turun ya? di sini. Aku mau turun guys. tenang, tahu bagaimana cara Aduh. menghadapinya dan seterusnya. Udah. Aku masuk pencet casting bisa guys. Sleeping Dragon guys. Udah makan deh. Lagi Saya makan. lanjut baca interaksi dari Anda. Ini ketep-ketep mulu dah. Ketep-ketep. Kirain Dede di rumahnya siapa tadi kita? Om repoin dong. Betul Kang Toh, orang Indonesia Di suka gampang. rumahnya siapa? Pakai udah di room, tumben gitu. Kalau saya sih saya ngerti ganjang poho kan. Itu saya ya, bukan orang Indonesia saya. Kamunya nggak on kan? Terus-terusan dilatih saya. Enggak on dia. Jadi ini waktu itu pernah soalnya Ya. gempa di sini apa ya? Apa masih di Palingan Braga ya? Saya lupa. apa bang bangunnya online-nya palingan di sore. Mana Entah masih di perasaan Braga atau di sini. Kalau nggak malam ketep dah. Yang lari ke bawah gitu ya. Saya diem aja di studio gitu. Padahal waktu itu kan lantai 3. Dan goyang. Monitor aja goyang. Terus yang lain diam. Oh kalau mah bisa guys. Baru tahu ya udahlah panen-panenin aja dah. Turun, ayo turun gitu. Saya malah diam dan tidak berkutik. Terus cuma bilang gempa ya. Enggak. Kenapa? Jadi kan Enggak. Udah Dede. Apa Dede? mungkin karena belum teredukasi dengan baik ya. Kalaupun tetap di studio mungkin saya akan memilih di bawah kolong meja gitu misalnya. Kenapa Dede? Semacam menikmati apa
gitu kan bisa ketahuan. Nah, jangan panik, harusnya begini kalau jadi goyangan Mau benci sekali. Kok bisa ya Dede? Aduh, mana tadi yang aku benci tuh? Kan di sekitaran sini loh. Di mana yang udah aku hancurin ya? Aduh, aku lupa arah guys. lanjut dari Ini kayak kakak beach yang apa guys? saya Pemda harusnya menyosialisasikan masalah Banyak gempa guys bumi di beach nih. Bandung sampai tingkat RT. Soalnya yang saya perhatikan di lingkungan RT saya Tahu kok masih ini banyak bisa yang loh belum guys. tahu nih Kok tentang beach sosial mah bisa. lembang. Tapi kita bisa crafting nggak ya guys? Jadi sosialisasinya harus masif sampai ke tingkat RT, RW, dan seterusnya. Wah, aku Sampai ke tingkat paling bawah harus tahu dan belum loh. paham Belum penuh loh. tentang bencana, khususnya kalau kita bicara hari ini ya tadi soal sesar Lembang gitu ya. Oke. Di 0818811075 4221075 dan para Fadius, kita bantu konfirmasikan beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda, termasuk juga untuk update informasi cuaca di PRFM. Kang Stefanus, jangan lupa tas siaga bencana, Kang. Nah, ini Kang Stefanus atau pendengar PRFM boleh kok bantu saya dan pendengar juga untuk kasih informasi tas siaga bencana tuh isinya apa aja sih? Tas siaga bencana, apa surat-surat penting aja gitu? Atau ada hal lain yang bisa di, terus kata pendengar tadi googling gitu. Oh iya sih, saya lagi googling ini dari websitenya. Ini websitenya mengenal tas bencana. Ini website siapa nih? Oh kan, tas pendidikan Ganesha. Terus mana lagi? Ini dari BPBD nih. BPBD Pangkal Pinang. Pentingnya mempersiapkan tas siaga bencana. Oke. Oh iya bener, ada surat penting, ada obat, makanan ringan tahan lama, alat bantu penerangan, peluit, perlengkapan mandi, alat komunikasi, pakaian ganti atau baju. Oke. Ya. Kotak P3K, uang gitu ya. Ya, non Kang Stefanus. Mana lagi ya? Kang Ahmad. Saya belum butuh iklan. Sudah kita saksikan sendiri Kang bagaimana kerusakan apabila ada gempa bumi di atas skala 5. Misalnya yang di Cianjur itu dahsyat. Semoga kita dijauhkan dari bencana dan mara bahaya. Oke. Teh Naftali, masuk gerbang tol Padalarang padat. Oke, siap. Nanti kita coba konfirmasi ada apa ini. Masuk gerbang tol Padalarang padat. Nanti saya lanjutkan pendengar PR, tetap bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bandung sangatlah vital. Melalui 10 program pokok PKK yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Untuk itu, saya mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Saya, Emma Deti Dadang Supriyatna selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, serta pola hidup yang sehat. Dengan memulai hidup yang sehat dari diri sendiri, kita, dan lingkungan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Mari wujudkan mimpi Anda untuk umroh bersama orang tercinta Anda. Dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci selalu siap mewujudkan impian Anda tersebut. Jangan lewatkan umroh reguler 9 hari 7 malam untuk keberangkatan 1 dan 29 Oktober 2025. Harga paket mulai Rp42.990.000 untuk quadrum dengan fasilitas Saudi Airlines Landing Jeddah, maka hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 226096. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi Organic Nano Enzyme atau ONE dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan Learning Management System untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential learning program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative partnership hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bermitra dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Reading College, Binus University, Universitas Kristen Maranatha, serta Unpar yang secara khusus membuka peluang bagi siswa-siswi dari Sekolah Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi melalui tabungan SKS untuk mendukung studi mereka di perguruan tinggi dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal membuka 2 jalur program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni Aloysius dan program Transformasi Aloysius. Selain itu, SMP Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813 2166 6889 atau 0823 1656 8868 hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung, et maiora natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestaryono, mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung yang menggelar simulasi in situ dan tanggap bencana gempa bumi di Kelurahan Sekeloa, Coblong, Kota Bandung pada Sabtu 23 Agustus lalu. Iman pun mendorong BPBD Kota Bandung untuk lebih gencar melakukan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada seluruh masyarakat. Sebab menurut Iman, potensi bencana dapat terjadi kapan saja di Kota Bandung, terutama gempa bumi sesar Lembang. Kita tidak berharap adanya bencana itu, tapi ketika ada badan tersendiri, masyarakat disiapkan. Karena secara survei, itu mayoritas selamatnya korban bencana itu karena orang-orang dekatnya. Karena diri dan orang-orang dekatnya. Justru tim rescue, gitu ya, tim penolong, itu persentasenya di bawah 10%. Nah, itu bisa kita sistem pertolongan itu sangat memungkinkan bisa segera itu oleh orang-orang dekat. Nah, sehingga PR yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi. Yang tentunya kita harus melihat SDM dari badan ini yang masih karena baru gitu ya. Kita masih kelengkapannya
kita berharap ada wilayah-wilayah tanggap bencana juga. Itu dia informasi dari Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestaryono, yang mendorong BPBD Kota Bandung untuk lebih gencar melakukan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada seluruh masyarakat. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Citizen Report. Ada Kang Yosef, satu saat pasti terjadi karena Bandung pada dasarnya berada di tengah kawah gunung berapi purba. Intinya manusia yang tinggal di atasnya harus berbenah diri. Kemudian Kang Johannes, terkait ramai isu sesar Lembang, pada dasarnya pengadaan sarana prasarana seperti jalur evakuasi, tempat pengungsian sementara maupun tempat pengungsian akhir merupakan kebutuhan dasar utama yang harus ada. Menurut saya pada dasarnya bukan karena adanya potensi ancaman sesar Lembang semata, karena BPBD Kota Bandung sudah terbentuk, jadi perlu memenuhi eviden tersebut termasuk kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana ini sifatnya multi ancaman bahaya. Jadi bukan hanya fokus pada satu potensi ancaman bencana saja. Secara parsial hampir seluruh jenis potensi ancaman bencana yang ada di Indonesia ini ada di Jawa Barat. Oke. Kemudian dari nanti deh, saya jeda dulu ya dengar PR. Ya, tetap bergabung untuk berbagi informasi di PR FM. Mendekati tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat sambil kembali bergabung untuk berbagi di 081-881-1075 dan @PRFM News. Terkait dengan informasi apa saja yang terjadi di sekitar Anda, mangga sampaikan kembali laporan, informasi dan juga berita-beritanya hanya bersama kami di 107,5 PRFM News Channel. 10 pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hello good people, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasum. Kesegaran asli dari air gunung Manglayang. Sudah bangsa ini berdiri tegak
Berkat perjuangan para pahlawan, kita bisa hidup dalam kemerdekaan, membangun negeri ini sesuai cita-cita luhur. Kini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, dengan semangat kolaborasi, dan dengan cinta pada tanah air. Saya, Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga semangat juang para pendiri bangsa terus hidup dalam hati kita. Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga keberanian untuk terus maju dan tidak menyerah. Maka dari itu, mari kita bersatu, berdaulat untuk rakyat sejahtera dan Indonesia yang maju. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Apa tunduk dah? Kenapa tidak tunduk tuh? Apa nih? Kaget, kaget guys, kaget guys. Tunduk. Headline News PRFM mendengar PR masuki interval kedua perjumpaan kita di 107,5 PRFM News Channel. Pendengar PR dari pikiranrakyat.com. BPBD Bandung terima banyak permintaan simulasi gempa pasca aktivitas sesar Lembang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung menerima banyak permintaan untuk menggelar simulasi bencana gempa bumi setelah aktivitas sesar Lembang meningkat belum lama ini. Masyarakat pun dinilai sudah semakin sadar akan pentingnya upaya mitigasi. Disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung, Didi Ruswandi. Antusiasme warga mengikuti latihan mitigasi bencana terbilang tinggi. Hal itu terlihat dalam kegiatan simulasi gempa yang digelar di RW 13 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong pada Sabtu 23 Agustus lalu. Dalam simulasi itu diskenariokan gempa terjadi selama 7 detik. Pukul 8 setelah gempa berkekuatan 4,2 magnitudo yang terjadi akibat pergeseran sesar Lembang, warga berhamburan menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Menurut ini, simulasi prosedur penyelamatan sebagaimana yang telah disosialisasikan lebih dulu diikuti ratusan warga. Dia menyampaikan antusiasme yang mengikuti semakin tinggi, yang biasanya hanya 150 orang, tapi saat ini bisa mencapai 650 orang. Selain masyarakat, permintaan untuk menggelar simulasi kebencanaan juga banyak datang dari sekolah. Bahkan jadwal untuk kegiatan simulasi bencana sudah padat sampai beberapa hari ke depan. Berita berikutnya pendengar PR dari PRFMnews.id, bagaikan bom waktu, utang kereta cepat Wus capai 116 triliun rupiah. PT
PT Kereta Api Indonesia atau KAI kini tengah menjadi sorotan karena beban utang yang mesti ditanggung atas biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Total biaya proyek mencapai 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau 118,9 triliun rupiah, termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS. Sejak digarap 2016, proyek ini menjadi perhatian publik karena kompleksitas finansial. Dan saat ini uang proyek KCJB atau WUS membengkak hingga menembus 116 triliun rupiah atau 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Beban itu membuat PT Kereta Api Indonesia dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian. Menyikapi hal tersebut, Danantara dan KAI telah menjajaki penyelesaian masalah proyek KCJB atau WUS untuk mencari solusi atas beban utang yang membelit kereta cepat Indonesia Cina. Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Doni Oskaria, mengungkapkan rencana memasukkannya penyelesaian proyek WUS ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan Danantara tahun ini. Proyek KCJB yang merupakan proyek strategis nasional ini menjadi sorotan karena beban utang yang harus ditanggung oleh PT KAI. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, Bobi Rasidin, juga mengatakan bakal berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara untuk membahas permasalahan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Bobi juga mengusulkan restrukturisasi proyek WUS. Seperti diketahui, KCJB dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi meresmikan pada 2 Oktober 2023 dan KCIC mulai beroperasi secara komersial dengan nama WUS sejak 17 Oktober 2023. Demikian headline news PRFM pendengar. Headline news PRFM. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Citizen Report. Dari pendengar PR yang kembali menyampaikan opininya di 0818811075. Dari Kang Yusuf, Kang Yosef, Kang Yohanes, sudah Abah Gibson. Persiapkan helm motor bahkan dimanapun termasuk di samping tempat tidur. Antisipasi goncangan gempa besar yang membuat kita tidak bisa berdiri dan berlari ke tempat aman. Tenina, iya nih. Di grup saya RT belum ada nih edukasi tentang gempa, padahal di medsos sudah diberitakan tentang gempa, tapi di grup yang dibahas cuma kegiatan lingkungan RT sendiri, bikin kebun sehat, canda-canda dan lain-lain. Sementara saya dari pagi sampai malam dengerin terus siaran PRFM, ikutin berita-berita dari BMKG, berita dari PRFM di Instagram, sampai saya screenshot semua berita yang ada di grup, semua berita ini di grup keluarga, teman-teman di luar grup RT, supaya mereka paling tidak baca, tahu-tahu gitu ya. Berharap mereka juga cari tahu sendiri. Jadi gimana nih caranya supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang berita ini. Sampai saya suruh pada dengerin PRFM. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, amin. Iya ya. Saya juga malah seringkali dapat
berita-berita yang justru dari mana ini, nah gitu ya. Ya tapi semoga kita bisa dapat berita-berita yang benar di PRFM. Hanya di PRFM Anda bisa dapatkan informasi itu ya. Silakan disebarluaskan, boleh di IG. Nggak ada royaltinya kok kalau ini ya Kang Eko ya, nggak ada royaltinya kalau mau nge-share berita di PRFM, nggak ada. Nggak ada royaltinya juga tetap ditagih ya. Nggak, saya lagi ngomongin bencana ya. Ingat, fokus bencana. Kita lagi ngomongin mengantisipasi bencana sesar Lembang seperti apa gitu. Itu yang lagi kita pengen obrolin ya, pendengar PR, bukan yang lain-lain. Tapi nggak apa-apa kalau pendengar PRFM masih menginginkan adanya informasi apa gitu di PRFM, boleh sampaikan kembali di 0818811075 dan 4221075, terutama informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar pendengar PR. Mangga di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Masuki interval kedua perjumpaan kita. Saya akan putarkan satu lagu untuk Anda sambil menunggu kembali laporan berita dan update dari pendengar PR. Kami akan kembali pendengar. Citizen Report. Udah mau malam lagi aja guys. Terus juga kita berkebun di sini. Buang aja sampai kita isi bonmil guys. Fokusnya kita tempat penggalian aja ya guys. Kita nggak main tempat penggalian guys. Shipping truck. Udah malam lagi aja guys. Cepet banget waktunya. Kayaknya next kita nyari bonmil lagi kali ya guys. Udah tinggal dikit guys bonmilku. Udah tinggal dikit nih saplingku juga. Ya udah habis guys sapling yang itu nih awaknya. Shipping truck deh. Sama ada yang tumbuh nih beberapa guys.
Udah. New subject PRFM. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPMKP Kota Bandung, sepanjang tahun 2025 ini telah terjadi sebanyak 174 kasus kebakaran di Kota Bandung. Kepala Seksi Pemadaman DPMKP Kota Bandung, Asep Rahmat mengatakan, jumlah ini sebenarnya lebih sedikit dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Akan tetapi, Asep mewaspadai potensi kebakaran pada periode bulan Agustus hingga Oktober yang akan datang, sebab berdasarkan data tahun lalu, angka kejadian kebakaran di Kota Bandung meningkat pada periode tersebut. Ini kita menangani sebanyak 174 kejadian kebakaran di Kota Bandung. Dan alhamdulillah secara keseluruhan respon time kita tercapai. Jadi berkat kesiapan DPMKP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung itu sekarang kan ada 4 wilayah dan 1 mabuk pusat. Jadi semuanya bisa tertangani di bawah 15 menit. Dan untuk kejadian kebakaran sampai bulan Agustus itu sebanyak 174 kejadian dan alhamdulillah kita bisa menanganinya secara cepat. Kemudian untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebetulnya ada penurunan sebetulnya, tapi tren dari kebakaran tiap tahun itu di bulan Agustus itu ada memang tren kebakaran kejadian itu antara bulan Agustus sampai bulan Oktober. Itu dia informasi dari Kepala Seksi Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPMKP Kota Bandung, Asep Rahmat. Terkait jumlah kasus kebakaran di Kota Bandung yang pada tahun 2025 ini telah mencapai angka sebanyak 174 kasus. New subject PRFM. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081-881-1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081-881-1075.
perjumpaan kita di 107,5 PR FM Channel Pendengar PR. Sampaikan kembali informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Ya, saya Prastyadi masih bersama Anda untuk berbagi di 0818811075 dan @PRFM News untuk menyampaikan kembali laporan, informasi dan juga berita-berita terkini yang terjadi di sekitar Anda. Mangga pendengar PR. Nggak cuma kota Bandung ya pendengar PR, tentu saja yang berada di wilayah Sesar Lembang ya. Kalau berita 21 Agustus lalu, Sesar Lembang kembali aktif, Bandung Barat diminta siaga gempa Sesar Lembang. Peningkatan aktivitas seismik dari Sesar Lembang sejak akhir Juli 2025 kembali menegaskan satu hal mengenai ancaman gempa di wilayah Cekungan Bandung, bukan isapan jempol. Rangkaian gempa kecil magnitudo 1,8 hingga 2,3 berpusat di segmen Cimeta, Kabupaten Bandung Barat menjadi alarm dini bahwa sesar sepanjang 29 km itu masih hidup dan siap bergerak kapan saja. Gempa yang terbaru 20 Agustus dengan kekuatan magnitudo 1,7, kedalaman 10 km masih relatif kecil, seakan menjadi pengingat bahwa masyarakat tidak bisa lagi berdiam diri dalam kenyamanan semu. Bupati Bandung Barat, JJ Rizky Ismail mengingatkan warga agar selalu waspada dan tidak terjebak dalam euforia seolah gempa kecil merupakan hal yang biasa saja. Ditegaskannya, kewaspadaan mutlak dilakukan terutama bagi warga yang bermukim di kawasan rawan pergerakan tanah. Bagi JJ, bencana bukan sekadar persoalan alam, melainkan juga kesiapan mental dan tata kelola wilayah. Pemkab KBB kini tengah menyusun strategi mitigasi, memetakan wilayah rawan, mendata masyarakat yang tinggal di zona merah, serta memperkuat edukasi sadar bencana. Sampaikan pula Sekretaris Daerah KBB Ade Zakir, yang menekankan pula pentingnya mengubah persepsi masyarakat dari rasa takut menjadi kesiapan menghadapi gempa. Pendataan warga di sepanjang jalur sesar sedang dilakukan dan data itu bukan sekadar angka, melainkan bahan baku untuk menyusun peta tematik dampak gempa yang kelak menjadi acuan manajemen kebencanaan Bandung Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah KBB sejatinya telah menyiapkan rencana kontingensi dengan skenario evakuasi warga terdampak, namun persoalannya tidak berhenti di situ. Satu kali patahan bisa memberi efek domino ke kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung. Singkatnya, seluruh cekungan Bandung bisa dalam bahaya. Faktanya, ilmuwan sudah lama memberi peringatan bahwa Sesar Lembang menyimpan potensi gempa dengan magnitudo 6,5-7. Fakta lain, jutaan penduduk bermukim di radius rawan, termasuk pusat ekonomi dan pendidikan. Kepastian soal kapan sesar akan bergerak besar tidak pernah ada. Inilah dilema klasik. Masyarakat dihadapkan pada ancaman yang nyata, tapi tanpa jadwal. Bagi Bandung Barat, momentum peningkatan aktivitas sesar ini menjadi ujian serius, sebab bencana tidak mengenal kompromi dan mitigasi sejatinya adalah investasi nyawa. Satu informasi kembali untuk Anda, masuki pukul
pukul 10:28 waktu Indonesia Barat di 107,5 PR FM News Channel, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bandung sangatlah vital. Melalui 10 program pokok PKK yakni penghayatan Kenapa? dan Kamu udah berapa? Pancasila, gotong royong, Pasti 1 jam 7 menit loh rekamannya. Kok udahan? pelaksana rumah tangga, Hah? pendidikan dan keterampilan, kesehatan, Ya udahlah. pengembangan Ya, kehidupan dia berkoperasi, Ya ini aku pelestarian lingkungan simpan hidup, bank dulu. hingga perencanaan sehat. Untuk itu, Kan bateraimu masih banyak saya kan? mengajak Udah berapa? bersama-sama untuk meningkatkan 46 sudahan cepet banget. Karena nyimpen banknya lama. Saya, Kalau beli Emma 40 Deti sampai 30. selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Kamu juga deket rumah mengajak kok. kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, serta pola hidup yang sehat. Dengan memulai hidup yang sehat dari diri sendiri, kita, dan lingkungan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, dapat egg lagi. Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, back body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamp, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, merah. at every mile. Padahal baterai Abi masih 46%, tapi karena Abi minta udahan, dia mau main HP-nya, mau main game yang lain, jadi kita udahan dulu ya guys. Jadi sekian dulu video saya dalam main game Minecraft ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ditunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 2000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Roman dan Isam Kumana pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah. Aduh, tunggu dulu. Kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda, pendengar PR.